Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai pada ayat terakhir dalam bab nafyus syarik anillahi ta'ala. Masih bab tentang penafian sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir dalam bab ini yaitu firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi dan dosa serta melampaui batas tanpa hak, dan untuk engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya, dan untuk engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Surat Al-A'raf ayat 33. Kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, qauluhu kul. Ayat tadi dimulai dengan firmannya, kul, katakan, ay al-khitab lin Nabi SAW. Katakan, yaitu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika dalilun ala annal Qur'ana kalamullah. Dan dalam kata-kata kul tadi ada dalil bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Sedangkan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam
hanya menyampaikan saja firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah pernah kita lewati dalam pembahasan surat Al-Ikhlas. Sama juga tentang kata-kata kul. Kul huwallahu ahad, itu juga dikatakan oleh Asy-Syaikh sama. Kul ya Muhammad wa fi hadza dalilun ala anal Qur'ana kalamullah. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus betul-betul ditanamkan dalam hati setiap muslim muslimah. Al-Quran kalamullah. Meskipun insya Allah pada bab-bab selanjutnya ada pembahasan khusus tentang kalamullah, tentang Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Namun sedikit kita tegaskan di sini sebagaimana kata Syekh, kata-kata kul, katakan Nabi, ini menunjukkan Al-Quran kalamullah. Karena tidak mungkin Nabi SAW sendiri mengatakan kul. Maka Al-Quran kalamullah, Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja kalamullah. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-6 mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah sendiri yang menamakan Al-Quran yang dibaca di atas muka bumi ini sebagai kalamullah. Ini sekali lagi Allah yang mengatakan demikian. Demikian pula Rasulullah SAW yang paling tahu tentang Al-Quran. Beliau ketika mengatakan kepada sebagian sahabat beliau, ala yahmiluni rajulun ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an ubaligha kalama rabbi. Apakah ada seseorang di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya? Karena bangsa kafir Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalama rabbi, yaitu Al-Quranul Karim. Allah dan Rasulnya mengatakan, menamakan Al-Quran sebagai kalamnya, kalamullah. Maka sesat bin kufur kalau ada yang mengatakan Al-Quran kalam Nabi. Atau juga ada, kita pernah baca juga di medsos, ada yang mengatakan Al-Quran memang bukan ucapan Nabi, bukan ciptaan Nabi, namun itu adalah ciptaan Allah. Betul nggak ucapan seperti ini? Ini juga sama kufur akbar. Sekali lagi nanti akan ada pembahasan khusus dalam kitab ini tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran ciptaan Allah, ini sekali lagi ucapan kufur akbar. Ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menukil lebih dari 500 nama ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf yang semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Bahkan kata Imam Al-Lalikai, kalau aku mau menyantumkan ulama-ulama dari alil hadis semuanya bisa ribuan. Ya, intinya sekali lagi ini akidah yang sudah paten baku dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala. Tidak boleh ditawar-tawar lagi dan tidak boleh sama sekali diotak-atik ataupun dirubah-rubah dengan mengatakan tadi Al-Quran memang bukan ciptaan Nabi namun ciptaan Allah. Ini sama saja ucapan yang kufur akbar. Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan apa? Makhluk. Demikian pula
nanti akan dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak boleh juga mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini hanyalah ibarah, kutipan, fotokopian dari kalamullah. Ini juga beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ini juga sebetulnya sama saja dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Yang ikut kajian kita hari Kamis ya, kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, mungkin agak kenyang dengan pembahasan ini. Ya, karena memang ada bab khusus yang sudah kita lewati lumayan panjang waktu itu tentang bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Di antaranya kita bahas ada kelompok Ahlul Kalam. Ini salah satu sebab kenapa kok dinamakan mereka Ahlul Kalam. Karena di antara kesesatan mereka adalah keyakinan mereka yang sesat tentang kalamullah. Paham ya? Di samping sudah kita sampaikan kenapa dinamakan Ahlul Kalam. Karena mereka menjadikan akal sebagai landasan utama dalam berakidah. Itu salah satu sebab mengapa dinamakan Ahlul Kalam. Namun ada pula yang mengatakan kenapa mereka dikatakan Ahlul Kalam, kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena memang salah satu pembahasan yang sejak dahulu kala ini masih tetap panas. Mungkin lebih panas dari minuman ini. Ini masalah apa? Al-Kalam. Sampai kemarin itu yang mengatakan apa? Al-Quran kalam Nabi. Ada yang membelanya. Meskipun gelarnya doktor-doktor dan sebagainya. Namun ini sekali lagi yang telah jelas kesesatannya. Di antaranya masalah apa? Kalamullah. Yang pertama wajib diyakini Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan kalamullah kata ulama ahli sunnah sejak dahulu kala. Ijma' ahli sunnah mengatakan kalamullah bisautin wa harfin. Dengan suara dan apa? Huruf. Dalilnya yang sangat jelas dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Allah memanggil penduduk padang mahsyar, kata Rasul SAW, wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Allah memanggil penduduk mahsyar dengan sautin, dengan suara. Dan seorang muslimah meyakini semua sifat Allah gak sama dengan sifat apa? Makhluk. Kata-katanya sama. Allah punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Dan sudah kita sampaikan, yang dilarang itu kalau mengatakan kehidupan Allah sama kehidupan manusia. Ilmu Allah sama dengan ilmunya manusia. Wajah Allah sama dengan wajah manusia. Ini namanya at-tashbih. Yang haram, yang kufur akbar. Ini kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Namun sekali lagi, sekedar menetapkan sifat Allah ini sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita meyakini Allah berbicara bisauti, seperti dalam Sahih Bukhari tadi. Dan sudah pernah kita sampaikan juga, salah satu ulama ahli sunnah yang bernama Imam As-Sijazi mengatakan ijma' manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman, kalau yang memang akalnya sehat, alal fitrati salima, namanya al-kalam bisautin, dengan suara. Namanya ucapan dengan apa? Suara. Kalau orang itu nggak bisa, ya ini secara kaidah umum namanya kalam, kalau tanpa suara namanya apa? Nah itu. Ini sekali lagi mereka menyelisihi ijma' manusia sejak zaman Nabi Adam. Kata Imam As-Sijazi dalam kitabnya Risalah As-Sijazi ila Al-Zabid. Ini yang harus diyakini. Kalam Allah dengan suara dan dengan apa? Huruf. Jelas Al-Quran kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, la aqulu alif lamin harfun. Aku tidak mengatakan alif lamin satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim
Rasul mengatakan Al-Quran dengan apa? Huruf. Dan juga tadi dengan apa? Suara. Ini bedanya kita ahli sunnah wal jamaah dengan ahli kalam. Di antaranya yang menetapkan 7 sifat yang sering dipelajari di sekolah-sekolah, 7 sifat. Di antaranya ada sifat apa? Al-kalam. Ada yang hafal enggak 7 sifat itu? Jangan pura-pura. Nah, mulai SD diajari cekok itu. Padahal sudah kita sampaikan, sifat Allah apa hanya 7 saja? Tidak. Apa 20 saja? Tidak. Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Ini bentuk penyimpangan dalam apa? Menetapkan sifat Allah dengan membatasi 7 sampai 20 sifat. Na'udzubillah min dzalik. Di antara kesalahannya pun yaitu masalah apa? Sifat al-kalam. Mereka mengatakan sifat al-haya kehidupan, al-qudrah kekuasaan, al-iradah kehendak atau keinginan, al-ilmu, as-sama, al-basar, al-kalam. Tapi bedanya dengan ahli sunnah, meskipun sama-sama mengatakan Allah punya sifat kalam, ya, mereka juga mengatakan Allah punya sifat kalam, cuma kalamullah menurut mereka yaitu al-ma'nal qaim bin nafsi. Apa yang ada dalam diri Allah atau bisikan jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka, ini pernah kita langsung dengarkan dari seorang dokter yang membela oknum yang sudah tersangka itu, mengatakan bahwasanya kelompok Asy'ariyah mereka meyakini kalam Allah ada 2, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamun nafsi itu yang ada pada diri Allah, tanpa suara, tanpa huruf. Itu nggak ada yang tahu. Paham? Ini kata dia, ini yang kalamullah. Adapun yang sekarang dibaca oleh manusia, itu ibaro'an kalamillah, itu kalamul lafzi. Itu yang mengungkapkannya, yang mengutipnya, kalau nggak Jibril, ya Nabi Muhammad. Makanya sang dokter ini mengatakan, makanya kalau sang oknum yang mengatakan Al-Quran kalam Nabi Muhammad, itu juga ada benarnya. Paham ya? Ini alusnya syubhat ahlil bidah. Padahal sekali lagi, ini adalah bentuk kekufuran sebetulnya. Sama saja dengan mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini adalah apa? Kalam Nabi Muhammad. Karena namanya kalamullah, kata dia, nggak ada yang tahu. Karena itu ada pada diri Allah, pada zatnya Allah. Allah nggak ada yang tahu katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab Ta'liqat ala Syarih Sunnah Al-Mauzani yang kita ajarkan dalam kajian Lev Firoja, beliau mengatakan bahwasanya perbedaan ahli sunnah dengan ahli bid'ah dalam sanad qiraah Al-Quran. Kalau sanadnya ahli sunnah seperti beliau contohkan Imam Syafi'i, beliau belajar Al-Quran, riwayatnya nyambung sampai ke misalnya Mujahid, ulama tabi'in, Abdullah bin Abbas, kepada Rasul, kemudian kepada malaikat Jibril, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanadnya nyambung kepada. Kalau alil bid'ah tidak, sanadnya sampai kepada Rasul, Jibril, Lauhul Mahfuz. Karena apa? Mereka meyakini yang dibaca sekarang itu bukan kalam Allah. Paham? Secara hakikinya. Adapun yang dibaca sekarang dalam mushaf itu pada hakikatnya adalah kutipan dari kalam Allah. Paham? Paham enggak? Nah, ya, sekali lagi ini akidah yang harus betul-betul dipahami oleh seorang muslim muslimah, karena di luar sana banyak syubhat-syubhat tentang masalah ini. Nah, insya Allah suatu saat akan kita kaji lagi dalam bab berikutnya masalah kalam Allah. Nah, kalaupun sekarang nggak paham, insya Allah akan dijelaskan lagi. Kalau alhamdulillah paham. Baik. Intinya dalam kata-kata kul ada dalil Al-Quran kalamullah. Ya, dan kalamullah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Apalagi jelas dalam surat Ar-Rahman misalnya Allah membedakan antara penciptaan dan diturunkannya Al-Quran. Ar-Rahman Allamal
Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Allah bedakan antara Allah menurunkan, mengajarkan Al-Quran dengan menciptakan apa? Manusia. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amr. Sekali lagi ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun innama adatu hasrin. Kemudian kata Allah harrama rabbiyal fawahisha. Rabbku mengharamkan kekejian al-fawahish. Ai ja'alaha haraman. Allah menjadikannya haram. Apa arti al-fawahish? Kata Syekh di sini jam'u fahisha wa hiya ma tanaha qubhuhu minal ma'asi. Yang paling jelek dari kemaksiatan. Kalau sebagian ulama langsung mentafsirkan al-fahisha yaitu az-zina. Demikian pula al-liwat, homoseksual. Ini sebagaimana dalam surat Al-Isra Allah katakan wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan. Sesungguhnya zina itu fahisha, merupakan apa? Kekejian. Kemudian juga kata sebagian para ulama, ada yang lebih keji daripada zina yang mungkin dikenal oleh sebagian orang, yaitu menggauli yang bukan istrinya, yang di luar nikah yang sah. Namun ini ada pernikahan namun tidak sah. Itu namanya juga apa? Az-zina. Seperti menikahi mahram. Ya. Menikahi apa? Yang mahram atau yang bukan mahram? Hah? Menikah yang mahram. Sebetulnya namanya mahram itu apa? Yang haram? Bukan muhrim. Kalau muhrim apa? Ya, ini salah satu kesalahan dalam bahasa. Ya, bahwasanya orang kita mengatakan dia bukan muhrim saya. Iya, kalau dia muhrim di Mekah. Iya, muhrim apa? Orang yang ihram. Yang betul dia bukan mahram saya. Ya. Seperti misalnya bibi misalnya. Itu mahram atau bukan mahram? Ya, kakaknya ibu, adiknya ibu ataupun bapak. Ini namanya apa? Haram untuk dinikahi. Makanya Allah mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kalian menikahi isi-isi orang tua kalian, bapak-bapak kalian, kecuali yang sudah berlalu dahulu kala. Sesungguhnya hal itu merupakan kekejian dan kemurkaan dari Allah dan jalan yang jelek. Ini kata para ulama lebih daripada zina tadi. Kalau zina dalam surat Al-Isra disebutkan dua kejelekannya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau dalam menikah yang mahram tadi apa? Ada tambahan wa maktan. Ini sekali lagi juga menunjukkan bahwasanya menikahi yang mahram ini dosanya lebih daripada apa? Zina. Dua-duanya apa? Fahisyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, ma dhahara minha wa ma batan. Kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ai ma'u'lina minha wa ma'usirra. Yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Apalagi di sebagian tampak naudzubillah min dalik, seperti lokalisasi dan sebagainya. Mereka apa? Terang-terangan naudzubillah min dalik. Alhamdulillah salah satu yang di Surabaya sudah apa? Nah, semoga Allah menjaga negeri kita dari kekejian tersebut. Ma'ulina minha wa ma'usir. Namun banyak juga yang apa? Sembunyi-sembunyi. Naudzubillah min dalik. Dan kata Rasul, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indihi. Kalau kemaksiatan, terutama tadi kekejian perzinahan merajalela di tengah-tengah umatku, Allah akan meratakan azabnya di tengah-tengah apa? Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kemudian dosa yang berikutnya wal isma. Allah mengharamkan al-isma. Apa arti al-ism? Kullu ma'siyatin yatasabbabu anha al-isma wa qila hiyal khamr khassatan. Ada dua penafsiran dalam kata-kata al-ism dalam ayat ini, yaitu setiap maksiat yang menyebabkan dosa. Ada pula yang mentafsirkan al-ism dalam ayat ini artinya al-khamr, minum-minuman apa? Keras. Kemudian kata Allah wal baghya bighairil haqqi, dan melampaui batas tanpa hak, artinya al-zulma al-mujawiz lil haq wa ta'adi 'alan nas. Dosa yang lebih daripada kemaksiatan tadi adalah kezaliman atas manusia yang lain. Entah kezaliman masalah harta, masalah kehormatan, apalagi masalah darah. Makanya kata para ulama, kezaliman ada 3. Yang pertama, kezaliman yang masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman seorang terhadap dirinya dengan dia tidak melaksanakan perintah Allah, dengan dia tidak meninggalkan larangan Allah. Sebagaimana kata Allah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan ciri orang yang bertakwa kalau mereka jatuh ke dalam kekejian atau mendolimi diri mereka, yaitu tadi meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Ini mendolimi diri sendiri. Ini masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kezaliman yang paling, istilahnya level bawah, yang paling ringan. Yang lebih di atas lagi, kata para ulama, kezaliman antara hamba dengan hamba. Ini yang kata para ulama, dzulmun la yutrak. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalaupun di dunia orang itu selama tidak diazab karena kezalimannya, maka pada hari kiamat pasti akan ada al-qisas, pembalasan. Sebagaimana dalam hadis al-muflis, atadruna mal muflis fikum. Kata Rasul, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, secara umum namanya orang yang bangkrut la dirham wala dinar, yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Namun kata Rasul, bukan itu orang yang bangkrut pada hari kiamat. Namun alladzi ata bil hasanat ka'amsalil jibal. Namun orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung. Luar biasa sholatnya, wajib maupun sunnahnya, puasanya luar biasa. Namun syatama hadza, orang itu mencela saudaranya tanpa hak. Wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya tanpa hak. Bahkan daraba hadza wa safaka dama hadza, memukul dan menumpahkan darah tanpa hak. Maka diambil kebaikan orang yang dolim tersebut, diberikan kepada yang didolimi. Kalau sudah habis, kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada yang berbuat dolim, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Makanya Rasul mengatakan, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Ini juga mungkin sebagai hiburan bagi orang yang dizalimi, bahwasanya jangan terlalu banyak dipikirkan. Karena hari kiamat ini menjadi tabungan akhirat. Pahala terus akan mengalir, entah dengan dicaci maki, entah dengan riba, ataupun mungkin dituduh macam-macam di dunia. Maka tetap harus bersabar. Ingat, di hari kiamat ada insya Allah pahala yang akan mengalir. Paham? Jadi tidak perlu frustasi, stres, naudzubillah min dzalik. Meskipun boleh-boleh saja mendoakan kejelekan atas orang yang
berbuat zalim tersebut, sebagaimana kata Rasul, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Ini sekali lagi kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kezaliman yang tidak akan diampuni, yaitu apa? Asyirku billah, dan akan disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, di antara tingkatan dosa, wa antusyriku billah, dan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini inti pembahasan bab ini. Allah melarang perbuatan syirik. Ai taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah dalam masalah al-ibadah. Sekali lagi, ini inti pembahasan bab nafyus syarik anillah, menafikan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita sampaikan kaidahnya. Ini bentuk sifat yang subutiyah atau salbiyah. Nah, bismillah. Ada yang bisa menjawab? Ini pembahasan sifat subuti atau salbiyah, yang ditetapkan atau yang dinafikan. Ya jelas ya, menafikan sekutu dari Allah berarti apa? Sifat asalbi atau yang manfiyah, ditiadakan, dinafikan dari Allah. Maka kita nafikan sekutu dari Allah sekaligus menetapkan apa? Ya, kesempurnaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan intinya. Jadi sekali lagi ingat-ingat, Allah menafikan darinya sekutu untuk menjelaskan tentang keesaan atau kesempurnaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam masa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau antum ditanya apa itu syirik itu? Apa arti syirik itu? Nah, masanta taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau tauhid ada 3, demikian pula syirik ada 3. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan kemarin sudah pernah kita sampaikan bait puisi yang isinya ya syirik komplit rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada yang hafal enggak bait syairnya itu? Mungkin pernah jadi mantan. Itu banyak dibaca, apalagi kalau ya bahkan ada sebagian yang malam Jumat baca itu. Ya. Ada yang hafalkan atau yang pernah hafal? Ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka inda hululil haditsil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini syirik dalam tauhid apa? Syirik dalam uluhiyah. Isti'adah, minta perlindungan, itu ibadah. Kalau meminta perlindungan kepada selain Allah, syirik kepada Allah dalam al-uluhiyah. Kemudian ditambahkan lagi wa min judika dunya wa darrataha, di antara kedermawanan wahai Muhammad dunia dan akhirat. Syirik dalam masalah apa ini? Rububiyah. Yang memiliki dunia akhirat siapa? Allah Ta'ala. Kalau dikatakan milik Nabi Muhammad, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ditambah lagi dengan bait selanjutnya, wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Dan di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu Allahul Mahfud dan ilmu pena takdir, ilmu gaib. Apakah Rasul tahu yang gaib? Tidak. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau dikatakan Nabi Muhammad tahu ilmu gaib, ilmu masalah apa yang di Lauhul Mahfud, naudzubillahi min dzalik. Ini bait syair yang komplit kesyirikannya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yang Allah tidak menurunkan keterangan padanya. Sultana maknanya di sini hujjatan wa burhana. Dari sini ulama mengatakan akidah itu ada dua. Akidah yang an-nazilah, yang turun dari langit. Ada kata-kata apa? Yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang kedua, al-aqidah an-nabitah. An-nabitah yang tumbuh dari bumi. Kalau antum ditanya, antum pilih yang mana itu? Akidah yang nazilah, yang turun dari langit, atau yang tumbuh dari bumi? Hah? Yang mana? Yang tegas ngomong jawabnya masalah akidah. Hah? Kenapa? Iya, minallah, yang nazilah. Ya, akidah yang nazilah turun dari langit, yang berdasarkan wahyu ilahi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah akidah ahli sunnah, yang hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Seperti yang ada dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Setiap bab hanya qala Allah wa qala Ar-Rasul. Ini namanya al-aqidah an-nazilah, yang turun dari langit karena berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, akidah yang nabitah, yang tumbuh dari bumi, yang merupakan karangan manusia. Seperti tadi yang mengatakan Al-Quran ciptaan Allah atau makhluk, atau yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi, atau yang mengatakan kalamullah itu hanya al-makna al-qaim bin nafsi. Ini semuanya adalah apa? Akidah yang dikarang-karang oleh apa? Manusia. Makanya Allah sering menyebutkan kata-kata ini dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah at-tauhid. Contoh dalam ayat yang lain tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Dakwah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ditanya oleh dua teman yang dipenjara tentang takwil mimpi, beliau dakwai dengan apa? Tauhid terlebih dahulu. Ketika Allah berfirman menceritakan dakwah Nabi Yusuf di penjara, Nabi Yusuf mengatakan, wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri. Mata buduna min duni illa asman samaitumuha, kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan pada. Inilah akidah nabitah yang muncul dari muka bumi alias karangan manusia. Terutama dalam bab asma wa sifat yang dikarang oleh ahlul kalam. Allah mengatakan Al-Quran kalamullah. Rasul juga mengatakan demikian dari wahyu Allah. Kok dirubah dengan kata-kata itu adalah makhluk, itu adalah kalam Nabi, itu adalah ungkapan, kutipan atau fotokopian kalam Allah. Ini akidah yang dikarang-karang oleh mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Malam yunazil bi sultana ay hujjatan wa burhana. Wa hadza maudhi'u syahid minal ayah. Inilah inti pembahasan bab ini. Kata-kata wa antusyriku billah, dan Allah melarang kalian berbuat syirik kepada Allah, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah, terutama dalam ibadah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tentang surat Al-A'raf ayat ke-33. Yang terakhir Allah berfirman, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan untuk kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kata Syekh, minal iftira wal kadhib min da'wa anna lahu waladan, di antaranya dalam
ngarang-ngarang kedustaan bahwasanya Allah memiliki anak. Ya, namun ayat ini umum mencakup semua ucapan tentang Allah, tentang agama Allah, tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu, tanpa ad-dalil. Nanti akan kita bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Wa nahwu dzalik mimma la ilma lakum bihi, dan juga berkaitan dengan yang lainnya yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Jangan asbun dalam pembahasan agama, terutama dalam masalah al-aqidah. Jangan ngomong masalah agama tanpa ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Allah juga berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dunia maya, di medsos misalnya. Hati-hati. Jangan asbun, jangan asal posting misalnya. Karena sekali lagi semuanya akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan ini sudah kita sering tekankan. Jangan memposting hanya karena ungkapan yang indah. Ya, iblis bisa buat retorika yang indah. Sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua, kata iblis kepada Adam dan Hawa. Ya, namun penuh dengan racun berbisa. Postingan yang layak diposting bukan hanya karena oh ini dari profesor doktor, bukan. Lihat sekali lagi, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini namanya al-ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Ini sekali lagi Allah mencantumkan dosa berkata tentang agama Allah tanpa ilmu dalam tingkatan yang paling tinggi. Ya, ini kita baca dulu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, kita fotokan saja. Bukunya agak tebal, jilid pertama. Ada bab dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in atau fasal al-muharramat ala maratib arba. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah ada 4 tingkatan, 4 level. Wa asyadduha al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Dan kata Ibnu Qayyim, dan yang paling dahsyat, yang paling parah berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Kemudian kata beliau, wa qad harrama Allah subhanahu al-qaul 'alaihi bila ilmin fil futya wal qadha. Allah mengharamkan berkata tanpa ilmu dalam masalah fatwa, dalam masalah al-qadha, menghukumi. Wa ja'alahu min a'dhamil muharramat. Dan Allah jadikan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu yang paling diharamkan. Ya, sekali lagi jangan asbun. Atau jangan mentang-mentang sudah gelar misalnya profesor doktor asal ngomong seenaknya kayak ahli ijtihad, posting seenaknya, naudzubillahi min dzalik. Ini kata beliau min a'dhami al-muharramat. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha. Bahkan Allah menjadikan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu yang paling tinggi levelnya dari yang diharamkan. Kemudian beliau membawakan ayat tadi. Ya. Faratabal muharramat arba'a maratib. Allah menyusun level hal-hal yang diharamkan ada 4 tingkatan, 4 level. Wa bada bi ashaliha. Allah mulai dengan yang paling ringan. Apa itu al-fawahish? Kekejian tadi. Summa sanna bimahu asyaddu tahriman. Kemudian yang kedua, yang lebih diharamkan lagi dari yang pertama, al-itsma wa dzulma, dosa dan kezaliman. Summa salasa bimahu a'dzam tahriman minhuma. Kemudian yang lebih tinggi lagi levelnya, yang lebih parah lagi dari yang pertama dan kedua, yaitu kesyirikan. Summa rabba'a bimahu asyaddu tahriman min dzalik. Kemudian Allah jadikan yang paling tinggi, tingkatan level yang paling tinggi, yang keempat, yaitu al-qaul 'alaihi bila ilmin. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Al-qaul 'alaihi bila ilmin.
Wa hadza ya'umul qaula alaihi subhana bila ilmin fi asma'ihi wa sifati wa af'alihi. Ini mencakup berkata tentang Allah tanpa ilmu yang berkaitan dengan nama-namanya. Ini menafikan nama dan sifat Allah atau mentakwilkan sifat Allah. Istawa diartikan istawla, wajah diartikan zat, atau aliyah diartikan al-qudrah an-ni'mah. Atau seperti yang tadi masalah Al-Quran dikatakan makhluk, Al-Quran atau kalamullah dikatakan hanyalah bisikan jiwa Allah. Atau mungkin juga yang pernah kita sampaikan di sini, sifati nasikh masuk Al-Quran dengan mencela-menceli. Ini juga berkata tentang agama Allah, tentang sifat Allah tanpa ilmu. Ini sekali lagi luar biasa. Bahaya apa? Bahayanya dan juga dosanya level yang paling tinggi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa af'ali wa fi dini wa syar'ihi, dan juga berkaitan dengan ilmu agamanya dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya, jangan asbun dalam urusan agama. Ini berkata tentang Allah, berkata tentang agama tanpa ilmu, itu dosa yang paling berat di sisi Allah sesuai dengan dalil ayat ini. Kemudian kesimpulan dari bab ini, asyahid min hadil ayatil karimah anna fiha nafya syarik anillahi ta'ala. Dari 6 ayat yang disampaikan dalam bab ini, intinya Allah menafikan sekutu dari dirinya. Ya. Wa isbatu tafarrudihi bil kamal. Ini yang kita maksud tadi. Kalau kita sudah mengetahui ini sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah, maka kewajiban kita menafikan sifat itu. Yang kedua apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya. Allah menafikan sekutu dari dirinya karena kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan keesaannya. Wa nafyul walad wal misli anu subhana wa anna jami'a makhluqati tunazihu an dalik wa tuqaddisuhu, dan bahwasanya semua makhluk Allah mensucikannya. Kama anna fiha iqamatal hujjah ala butlani syirki, dan di dalam ayat-ayat tadi terdapat bantahan iqamatul hujjah atas orang-orang yang berbuat kesyirikan, bahwasanya perbuatan syirik mereka tidak ada sama sekali dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mabniun ala jahlin wa khayal, dan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itu hanya berdasarkan kebodohan, kejahilan dan halusinasi mereka, khayalnya mereka sendiri. Seperti yang kita bahas pada waktu yang lalu, mereka tawasul dengan orang yang telah mati dalam berdoa kepada Allah. Ini halusinasi mereka, bahwasanya tidak mungkin kita doanya diterima oleh Allah, nggak akan mungkin sampai kepada Allah, harus lewat perantara orang yang suci, yang wali-wali tadi. Ini khayalnya mereka. Allah sendiri mengatakan ud'uni astajib lakum. Ini ada suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah nggak menerima doa mereka, padahal Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Kemudian kata Syekh, wa anna subhana la mislalahu wa la syabihalahu wallahu a'lam, dan bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya. Taib, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan bab ini atau yang lainnya, tafadhol sebelum kita tutup. Ya, tafadhol. Yang zalim kepada orang lain tadi, yang dia mendoakan, itu di akhirat masih ada kisah. Taib, yang pertama bahwasanya balasan kezaliman itu bisa di dunia wal akhirah. Di dunia ada balasannya, dan juga di akhirat. Makanya dikatakan oleh ulama tadi kezaliman ada 3, dan yang kedua tadi dzulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Di antaranya meskipun di dunia mungkin dibalas, namun sekali lagi di akhirat di akhirat itu balasannya lebih lebih dahsyat lagi. Ini sekali lagi bisa di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan?
Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.